ada hadis yang lain menyebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan ketika nanti di hari kiamat dicabut nyawa semua manusia. Dengan cara apa? Dengan cara menampakkan bagaimana ngerinya kondisi kiamat. Idza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Bayangkan bagaimana mungkin langit yang selama ini kita lihat tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Tapi kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq menunjukkan bahwasannya langit akan terbelah. Yang melihat keadaan kiamat demi Allah disebutkan dalam berbagai hadis adalah orang kafir. Orang kafir yang melihat kiamat. Kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita melihat kiamat. Kenapa? Karena ketika kita melihat kiamat, kita dikatakan termasuk orang yang tidak selamat. Nah, ketika ditiupkan trompet pertama, maka hancurlah semua dunia. Hancurlah semua negeri, bahkan alam semesta. Ketika hancur tersebut, ketika habis, maka tiupan selanjutnya itu diperkirakan berjarak 40 tahun. Maknanya adalah 40 dalam bahasa Arab itu arbaun, tapi di dalam kaidah ilmu bahasa Arab di atas 3 itu sudah jamak. Karena ada hadis yang sahih menyebutkan tentang hari kiamat ketika Allah sudah mematikan semua alam, semua manusia dan makhluk, Allah berdiam. Allah menanyakan kepada makhluk semuanya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Manil malik, siapa limanil mulkul yaum, kepunyaan siapa kerajaan di saat ini? Tidak ada satupun yang menjawab, karena di saat itu semua makhluk sudah habis. Di saat itu semua tidak lagi menjawab. Kenapa? Cuman Allah, Allahul Ahad, cuman Allah yang esa, yang lain tidak ada. Allah katakan lillahil wahidil qahar, hanya kepunyaan Allah yang esa, lagi yang kuat, yang menang. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita memahami hadis ini, ternyata umur kita, bahkan umur dunia ini ada batasnya. Apa yang bisa menyebabkan itu terjadi? Karena memang Allah sudah menentukan semua. Adanya kiamat menunjukkan potensi berhati-hati kita hidup di dunia ini. Adanya kematian menunjukkan, hei manusia, hei makhluk Allah yang bernafas, makhluk Allah yang memiliki tanggung jawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban. Ketika kamu sudah meyakini dirimu itu seorang yang beriman, ahasiban nas aysraku ayyakulu amanna. Jangan hanya sekedar mengatakan kamu beriman kalau belum diuji oleh Allah. Dan ujian yang terberat adalah ketika kita nanti dipertanyakan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga tentang bagaimana kondisi orang ketika di hari kiamat. Luar biasa hiruk pikuk ketakutan. Makanya ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ketika nanti dibagikan di hari kiamat, bagaimana kondisi kita saat itu?" Kata Nabi, kondisi kita adalah kondisi dalam keadaan telanjang. Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ketika nanti sudah kiamat, bukankah itu aurat? Bukankah nanti kita saling melihat aurat kita?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau dalam hadis, "Sungguh nanti di hari kiamat tidak ada lagi orang yang berpikiran tentang orang lain. Semuanya ketakutan, semuanya memikirkan bagaimana nasib dia sendiri." Hatta sehingga sampai walaupun itu nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi Allah seperti Nabi Adam ketika nanti saat itu ditanyakan oleh para umatnya, "Ya Adam, engkau bapak kami, engkau adalah dari engkaulah kami hadir. Tolong izinkan kepada Allah bagaimana ini keadaan ini. Bantu kami." Kata Adam kepada umatnya, "Bagaimana mungkin aku bisa membantu kalian, wahai umatku? Aku saja 1 kali buat dosa dicampakkan dari surga ke dunia. Bagaimana mungkin aku bisa berani atau pede, percaya diri memohon ampunan kalian? Aku buat dosa sekali dilemparkan dari surga ke dunia. Mintalah sama Rasul yang pertama." Siapa Rasul yang pertama?
dialah Nabi Nuh alaihissalam. Sebutkan kenapa Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh punya umat. Nabi Idris masih ada hubungan darah dengan Nabi Adam, masih keluarga. Tapi yang punya umat, yang dikatakan Rasul, dikatakan di situ adalah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berlari. Kondisi saat itu mereka ketakutan, mereka berlari mencari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam saat itu ketika mereka jumpai, mereka senangnya luar biasa memohon, wahai Nuh, mohonkan kepada Allah, mohonkan kepada Allah agar ini dimulai. Kami nggak tahu mau ngapain. Berjam-jam, bahkan mereka berpikir bertahun-tahun, berpuluh-puluh ribu tahun mereka berdiri menunggu kepastian. Apakah jelas ahli surga atau ahli neraka? Tapi kata Nabi Nuh alaihissalam saat itu, wahai umatku, wahai umat akhir zaman, wahai umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, siapa aku? Anak aku saja Kan'an gak selamat, istriku saja gak selamat. Bagaimana aku bisa meyakini bahwasanya bisa menyelamatkan kalian semua? Aku juga pernah buat dosa. Begitulah ucapan-ucapan Nabi Nuh alaihissalam yang membuat gelisah hati para umat-umat yang ada di padang mahsyar saat itu. Ketika itu Nabi Nuh mengatakan, jumpailah kepada bapaknya para nabi. Beliaulah Nabi Ibrahim. Dari beliaulah ada 3 agama. Pertama agama Yahudi, kedua agama Nasrani, dan yang ketiga agama Islam. Ketika itu mereka datangi Nabi Ibrahim. Ibrahim pun saat itu ketika ditanya tentang hal demikian, dia takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Dahulu aku di dunia pernah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah buat salah sama Allah. Aku pernah berbohong. Aku berbohong yang pertama ketika diajak oleh raja saat itu untuk pergi berburu, aku bilang aku lagi sakit. Yang kedua ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung ini, aku jawab yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang paling besar. Aku berbohong. Bagaimana aku bisa menyelamatkan diri kalian semua wahai umatku? Aku saja nggak ada jaminan untuk selamat pada hari ini. Subhanallah, kita dengar bagaimana kalam yang disampaikan Nabi Ibrahim pun ini menunjukkan tidak ada kepastian. Kata Ibrahim alaihissalam, engkau jumpailah Nabi Allah yang langsung bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan perantara. Beliau adalah Musa, kalamullah. Musa yang bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tursina. Seketika mereka mencari Nabi Musa alaihissalam. Ketika di hadapan Nabi Musa, mereka menanyakan hal yang sama. Ya Musa, kami dalam kondisi saat ini terjepit, ketakutan luar biasa. Tidak ada kepastian di padang mahsyar ini. Tolong, mintalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta agar kami bisa tahu apakah kami kelompok ahli surga ataupun neraka. Kami ini dalam keadaan bingung. Kata Musa alaihissalam, aku termasuk orang yang berbuat dosa. Aku pernah membunuh sekali Bani Israel. Keluarga dari Fir'aun tanpa ada sebab. Aku membunuh karena memisahkan saudaraku. Ini pun aku nggak jamin apakah mungkin aku surga atau neraka. Bagaimana aku bisa menjamin kalian wahai umatku? Pergilah kamu kepada Ruhul Kudus, ruhnya orang yang suci. Dialah Isa Al-Masih. Seketika mereka datangi Isa Al-Masih, Isa yang kita tahu dalam sebuah kitab, Nabi Allah yang tidak ada buat dosa, karena belum sampai waktunya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tengah-tengah Nabi Isa, para umatnya bertanya sebagaimana yang ditanyakan oleh nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi sebelumnya. Apa kata Isa Al-Masih? Wahai umatku, memang benar aku tidak ada buat dosa, tapi gara-gara aku dan ibuku orang banyak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara aku dianggap anak Tuhan, ibuku dianggap ibunya Tuhan. Aku jadi fitnah saat itu. Maka dari itu aku tidak ada jaminan. Kalau mau jaminan, jumpailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah kekasihnya Allah, Habibullah. Kalau dengan beliau, pasti beliau akan bantu kalian semua. Seketika mereka menangis, luar biasa menangisnya. Mereka tanpa sadar mereka jumpai Rasulullah.
Singkat ceritanya, Rasulullah SAW di hadapan mereka. Ketika itu di antara mereka ada yang bicara. Yang bicara ini siapa? Orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Orang yang dulunya suka sholawat kepada Nabi Muhammad. Ketika itu mereka bertanya, sebagian antara mereka bertanya, "Ya Rasulullah, Engkaulah tempat kami yang terakhir meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta syafaat. Segerakanlah bermohon kepada Allah supaya dimulai yaumul hisab ini, dimulai yaumul mizan ini." Kata Rasulullah, "Kalian menjumpai orang yang tepat." Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat semua. Luar biasa Rasulullah saat itu. Tidak ada, beliau membuat ketidakpastian. Beliau mengatakan yang hak. Karena apa? Karena ketika di dunia beliau simpan doa yang mustajab. Semua nabi berdoa di dunia, dan itu doa mustajab nabi disampaikan di dunia, kecuali Nabi Muhammad. Semua nabi mendoakan umatnya, tapi bukan kebaikan. Nabi Nuh mendoakan tenggelamnya umatnya. Nabi Musa juga demikian, Ibrahim juga demikian. Tapi Nabi Muhammad tidak mendoakan keburukan kepada umatnya. Dirubah menjadi pertolongan, namanya syafaat. Dikala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah di hadapan seluruh makhluk. Diangkat tangannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Segerakan ya Allah. Mulai ya Allah yaumul hisab ini ya Allah. Mulai ya Allah padang mahsyar ini ya Allah. Kami ingin ya Allah tahu bagaimana kondisi kami. Seketika itu ada ucapan dari langit mengatakan, "Ya Muhammad, angkat kepalamu." Ketika Nabi Muhammad selesai berdoa, Nabi Muhammad sujud yang sangat lama. Nabi Muhammad angkat kepalanya. Karena Allah yang suruh. Ketika Nabi Muhammad mengangkat kepalanya, melihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun. Malaikat Allah sofan sofa, bersop-sop. Luar biasa malaikat Allah subhanahu wa ta'ala turun bersop-sop. Kemudian Allah katakan, "Ya Muhammad, kita mulai sekarang yaumul hisab." Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat semua, ini kisah panjang riwayatnya. Disebutkan dalam kitab hadis tentang di bab yaumul qiyamah. Alangkah kondisi saat itu membuat kita bertanya-tanya, bagaimana hal apa yang akan kita perbuat saat itu. Terus terang, dikala itu ma'asyiral muslimin, kondisi kita dalam keadaan ketakutan. Tidak lagi mikirkan tetangga, teman yang di sebelah dan sebagainya. Makanya kata Nabi, kata Habib Umar, bayangkan ketika orang di dunia tidak mencintai Rasulullah, tidak sayang kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mendoakan Habib, para habaib, maka nanti di hari kiamat tak akan digubris permintaan dia. Kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita termasuk orang munafik, orang-orang fasik yang biasa berbuat dosa. Kemudian ini penting sama-sama dikutip dalam kitab Tamyi'ul Ghafilin. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika penciptaan langit bumi selesai, lalu Allah ciptakan trompet dan langsung diberikan kepada Israfil. Kemudian ia tempelkan pada mulutnya dan memandang arasy, siap menerima tugasnya. Tanyaku, "Ya Rasulullah, bagaimana bentuk trompetnya?" Jawab beliau, "Bentuknya seperti tanduk mengkilat. Lalu besarnya sebesar langit dan bumi. Demi Allah yang mengutusku jadi nabi, ia akan meniupkannya sebanyak 3 kali. Satu tiup namanya faza, untuk menakutkan. Untuk menakutkan maknanya untuk menghancurkan. Yang kedua tiup lis-saqi, untuk membinasakan. Yang ketiga tiupan ba'ats, untuk membangkitkan. Firman Allah dalam Quran surah An-Naml ayat 87, "Wa yauma yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin." Saat trompet ditiup, terkejut, gentarlah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Dan mereka datang dengan merunduk. Ketakutannya luar biasa, merunduk. Dan saat bumi bergoncang, manusia seperti mabuk. Setiap anak kandungan ibunya berguguran. Setiap anak susuan dibiarkan tertinggal. Anak yang sedikit besar menjadi beruban. Setan lari tunggang langgang. Hal itu sebentar waktunya hingga Israfil meniup trompet yang kedua.
Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Hai umat manusia, takutlah kepada Tuhanmu bahwasanya goncangan hari kiamat adalah suatu peristiwa yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah saat engkau lihat goncangan itu, lupalah setiap wanita yang menyusui anaknya, berguguranlah setiap wanita hamil, dan kau lihat pula manusia menjadi mabuk keadaannya. Sebenarnya mereka tidaklah mabuk, tapi akibat dahsyatnya siksa Allah. Wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Tsumma nufiqa fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Trompet Israfil ditiupkan, lalu binasalah makhluk yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah. Dan pada tiupan kedua kalinya tiba-tiba mereka bangun, berdiri menunggu keputusan Allah. Mereka yang tetap hidup dikecualikan dalam ayat tersebut orang-orang yang mati syahid. Dan menurut lainnya adalah Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Jadi ada malaikat-malaikat Allah yang spesial, yang tidak terpengaruh dengan kiamat tadi, yaitu malaikat Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Mereka ditanya oleh Allah, siapa makhlukku yang masih hidup? Jawabnya, Tuhan, engkaulah yang hidup kekal. Sedang saat ini yang belum mati adalah Jibril, Mikail, Israfil, malaikat hamalatul arash, penanggung jawab aras, dan aku. Lalu malaikat maut ditugaskan membinasakan mereka. Bayangkan, malaikat saja akan dicabut nyawanya. Ketika Allah mencabut malaikat Jibril, kemudian setelah Jibril mati dicabut malaikat Mikail, Israfil, malaikat hamalatul arash. Setelah itu baru malaikat Israel minta izin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tugasku sudah selesai. Sekarang yang ada di bumi tinggal aku saja, makhlukmu. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya Jibril, cabut nyawamu sendiri. Ketika dicabut nyawa Israel, mereka mau dicabut nyawanya. Luar biasa sakitnya. Luar biasa sakitnya sehingga dalam hadis tersebut dikatakan, andai aku tahu beginilah sakitnya dicabut nyawa, aku akan lembut mencabut nyawa orang beriman. Makanya makhluk yang paling Allah cintai itu orang beriman. Karena ada orang muslim, ada mukmin, ada muqarrabin. Muqarrabin ini adalah levelnya lebih tinggi daripada orang mukmin. Kenapa orang-orang yang levelnya di atas orang muslim Allah sukai? Karena ibadah bukan karena seseorang. Orang yang beriman kepada Allah berbeda dengan orang muslim. Al-muslimu man salimal muslim min lisani wa yadi. Orang muslim hanya dikatakan Nabi, definisi muslim itu adalah man salimal muslim. Orang yang lisannya tidak menyakiti muslim lain dan tangannya tidak melukai muslim lain. Itulah definisi muslim. Orang mukmin antu'mina billah. Dia yakin kepada Allah. Wa malaikah, dia yakin dengan malaikat-malaikat Allah. Ada malaikat muakibat, ada malaikat zabaniyah, ada malaikat dardail. Malaikat Allah itu luar biasa banyaknya. Mereka yakin dengan malaikat. Wa kitabillah, mereka yakin dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Barnabas yang asli, dan kitab yang namanya Al-Quran. Mereka yakin dengan yang namanya Rasul, dari Nabi Adam terus sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin dengan hari kiamat. Hari kiamat dibagi 5, ada mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada surga neraka. Mereka yakin dengan wa qudrati syarrihi wa khairihi. Mereka yakin dengan takdir baik dan takdir buruk. Orang beriman tidak akan tersinggung hatinya bila mana dikasih Allah takdir yang buruk. Enggak bergoyang imannya ketika direndahkan, dihinakan. Orang mukmin itu stabil terus. Al-imanu yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ati wa yanqus bi ma'siyah. Makanya spesialnya orang mukmin nanti di hari kiamat, dibangkitkan ketika di hari kiamat, tidak seperti orang-orang fasikin, tidak seperti orang-orang musyrikin wala munafikin. Lebih diutamakan, dimuliakan orang mukmin. Ketika bangkit nanti dari kubur,
bukan wajah yang menunduk, tapi wajah yang lega, wajah yang bahagia. Apa kata mereka? Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang membuat mereka terhambat, takut dengan kehidupan masa depan. Kenapa? Karena Allah sudah cicil-cicil sakitnya di dunia. Orang mukmin tersakit ketika dizolimi. Orang mukmin sabar ketika dihina saudaranya. Orang mukmin tidak pernah ngeluh dengan rezeki yang telah diberikan. Ini cicilan-cicilan. Belum lagi sakit penyakit yang sifatnya sifat badan. Ketika bangkit dari kubur, menuju Allah, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipanggil dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang, jumpai Tuhan kamu yang ridho sama kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuk kamu dengan di surga, masuk kamu karena ibadahmu kepadaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke surgaku. Inilah ucapan lembut Allah kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang tidak akan ketakutan lagi nanti di hari kiamat. Tapi pastikan dulu, orang-orang beriman tidak pernah tenang ketika di dunia, tidak pernah merasa lebay ketika di dunia, tidak merasa dirinya hebat ketika di dunia, karena dia tahu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama ketimbang dunia. Dia yakin setiap jiwa pasti akan berakhir. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalhum, setiap umat itu ada batas waktunya. Ketika ajal datang, la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Tidak bisa dimundurkan sesaat, tidak bisa dimajukan sekejap. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir masing-masing kita. Makanya kata para ulama, bagaimana mungkin aku iri dengan nasib saudaraku yang lebih hebat dari aku, dan bagaimana mungkin aku bisa iri dengan saudaraku yang lebih banyak rezekinya daripada aku. Kalau itu milik aku, walaupun di dunia itu orang sudah ambil, pasti kembali kepada aku. Tapi kalau itu bukan milik aku, walaupun aku jaga, aku simpan, pasti akan kembali ke orang lain. Ini adalah hikmah yang mungkin bisa kita ambil ketika kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Balasan yang Allah berikan kepada orang beriman adalah kebaikan. Balasan yang Allah berikan nanti ketika Allah hadirkan ketika nanti di hari kiamat. Maka perlu sama-sama kita memotivasi diri kita dalam kajian kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbih artinya pengingat, al-ghafilin orang-orang yang lalai. Kita diingati dalam kitab ini untuk mengingat tentang kematian, mengingat tentang namanya hari kiamat. Karena apa? Karena harta pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Al-ilmu fis sudur la fil kitabah. Ilmu itu di hati, bukan di dalam kitab. Kalau kita yakini Allah sebagai Tuhan kita, meyakini Rasulullah sebagai nabi kita, cukup sebagai tiket kita untuk jumpa sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan dalam kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan insyaallah kalau ada waktu kita akan berjumpa kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.